Oke guys, kali ini kita akan menginstal Windows 11 di Acer ini ya. Di Acer ES14. Ya, pertama langkahnya kita hidupkan tombol power. Kita pencet F2. Jangan lupa sebelum dia nyala. Ntar guys, tunggu. Oh, ini belum dimatikan tadi. Ntar kita matikan dulu sampai lampu indikator birunya mati. Oke. Kemudian tunggu beberapa saat, kita nyalakan. Kita pencet F2. Belum nyala ya, atau F10 ya guys ya. Ya, sudah mau timbul booting. Timbul booting, kita pencet F2 atau F10 barengan ya, masuk di setting BIOS ya guys. Untuk menyeting BIOSnya pada laptop pada umumnya, bentar dulu kita pilih boot. Di sini USB hard disk nomor 1. Nah, yang ini USB CD-ROM, karena kita pakai CD. Kita pencet F6 untuk menaikkan ya ke nomor 1, kemudian kita pencet F10 untuk meng-save. Oke, tinggal save. Kemudian tunggu berapa saat kemudian, ketika muncul boot di sini di ujung atas sebelah kiri. Sebentar guys, belum. Kalian tekan sembarang tombol aja ya buat login. Ya, otomatis kalian pencet dan saya pencet enter. Oke, otomatis dia akan masuk ke instalasi Windows-nya ya guys ya. Ya, masih loading. Sabar guys ya, loadingnya memang lumayan. Oke, masih loading guys. Ya, di sebelah ada pasien juga. Ini install di Windows 7 dan ini upgrade ke Windows 11. Oke guys, sudah masuk ke tampilan Windows install. Kemudian di sini ada pilihan ya. Kita lanjutkan next saja dan kita klik install. Oke, loading guys. Sama halnya untuk menginstal Windows 7, 10. Caranya kurang lebih ya guys ya, tidak jauh berbeda. Oke, sabar guys, masih loading. Oke, dia akan timbul seperti ini. Kita pilih I don't have product key, karena ya seperti itulah. Sabar guys, masih loading. Oke, terus kita centang, lalu next lagi. Dan di sini ada dua pilihan, upgrade install Windows, keep file. Karena berhubung di sini kita pasang SSD baru, jadinya kita custom aja ya. Dan di sini total SSD-nya 128, kita membuat partisi lagi. Jadinya kita bagi ya. Kita bagi di 128 jadi bentar 50, coba 60 aja ya. 60. Apakah dia mau? Oke. Di primary buat install ya guys, ini 58 karena di lokal D nya nanti 60. Untuk ininya kita hapus saja, nggak masalah ya. Oke, tidak terlalu berguna ya, ini tidak bisa. Yang atas di sistemnya ini kita hapus saja biar ruangnya agak lebih banyak ya.
Lalu untuk penginstalannya kita letakkan di primary ya. Oke, kemudian kita next kembali. Oke, proses installing dimulai. Dalam proses ini kalian sabar-sabar saja menunggu sampai prosesnya selesai. Ketika sudah selesai, ikuti langkah-langkahnya saja. Oke guys, masih proses di 1%, masih lumayan ya, membutuhkan waktu yang cukup lama. Oke guys, di sini setelah kita tunggu tadi sudah masuk di instalasi 45%. Oke, sabar menunggu lagi sampai ke 100% dan siap kita buatkan akun. Ini sudah naik ya, agak kenceng dia ya, mudah-mudahan kenceng sih karena kita ganti dengan SSD ya, harddisknya. Ini unit harddisk yang punya user minta diganti, beralih menggunakan SSD guys. Nah, pakai Vigen, SSD Vigen, total di 128 GB ya, sudah 53%. Oke, sembari menunggu kita jeda terlebih dahulu videonya, kita skip untuk langkah lebih cepatnya. Oke guys, sudah 80 dan sekarang sudah 90. Sebentar lagi proses installing Windows akan selesai dan masuk ke tahap selanjutnya. Oke, tadi merupakan cara awal ya, halnya seperti install biasa pada Windows pada umumnya, dimulai dari setting BIOS hingga sampai ya itu masuk ke dalam install Windows. Oke guys, setelah masuk ke 100% dia akan otomatis seperti ini ya, dia merestart ulang. Untuk detailnya dia akan men-setting apa ini, biasanya sih kalau pada Windows 10 dan 7 dia akan men-setting ke nama pengguna ya, user, dan ya jam, tanggal, terus lokasi, keyboard dan sebagainya lah ya. Oke ya, pada umumnya dia akan greeting ready. Kita sabar saja menunggu hingga proses greeting ready-nya siap. Oke, sabar guys. Ini Acer ya, Windows 11 udah bisa masuk ke laptop yang 64 bit. Terus ya minimal RAM 2 GB lah atau 4 GB masuk sih. Tapi untuk penggunaan lebih kencang ya kalian upgrade ke SSD ya guys, walaupun kecil seperti 128 ini, tapi untuk konektivitas pemakaian dia kencang guys, tidak seperti dengan menggunakan harddisk. Harddisk dalamnya kan seperti piringan kaset, jadinya risk ya, rawan kebentur laptopnya ya, kadang error seperti itu. Oke, dia setelah greeting ready nya selesai, otomatis dia akan blank seperti ini sebentar. Istilahnya ya, bukan istilahnya sih, restart lagi ya dia dengan otomatis. Pada saat penginstalan ini disarankan jangan terlalu banyak tertekan tombol-tombol keyboardnya ya, takutnya mengganggu proses penginstalan laptop ya di Windows 11 nya.
takutnya malah problem. Oke, sekarang udah masuk ke just a moment. Biasanya di sini kita akan memasuki langkah pemberian nama pada PC kita, yaitu nama usernya ya. Oke, masih loading guys, loading. Oke, LCD-nya bukan putih ya, karena cahaya lampunya yang kuat, sangat terang. Oke, masih loading guys, sabar menunggu ya, membutuhkan waktu yang cukup agak panjang. Yang penting pada saat penginstalan seperti ini diusahakan kalian persiapkan ya, kabel casnya sudah tercolok. Oke, tampilan Windows 11 sudah masuk guys. Yap, tampilannya sangat berbeda dari Windows 10 dan 7 maupun 8. Oke, di sini kita disuruh memilih region untuk country-nya ya, untuk negara. Berhubung kita di Indonesia, kita cari Indonesia. Wah, kelewatan. Nah, ini dia Indonesia. Lalu yes. Oke, kita tunggu loadingnya guys, hingga prosesnya selesai, masuk ke tahap selanjutnya. Entah kenapa saya lebih senang ya menggunakan Windows 11 karena tampilannya yang begitu menawan sih. Nah, di sini untuk layout keyboardnya kita pilih US saja, kemudian yes. Dan di sini kita skip saja ya, tidak harus meng-add layout, tapi tergantung kalian. Oke, setelah masuk otomatis dia di sini. Untuk pertama kita I don't have internet. Terus di sini jangan connect now, kita connect with limited stop, karena kita tidak connect dengan internet ya guys. Oh, diwajibkan harus connect guys. Oke, salah, sorry. Kita trigger aja. Oke, trigger. Ya, dia mau. Di sini kita enter name ya. Untuk pemberi nama Davis, kita masukkan saja user PC. Oke, seperti itu. Kemudian next ya. Oke, berhubung saya tidak ingin memberi password, kita next. Oke, kita menunggu lagi. Kemudian ini kita next saja, dan kita next lagi, dan kita app check, kita loading lagi. Oke, just moment lagi. Di sini pada umumnya ya, seperti Windows yang lain, dia akan setelah masuk pemberian nama, wah itu tampilannya ya sudah jos ya. Di sini ada keterangannya, jangan mematikan PC kita pada saat proses ini, yang ditakutkan akan berbuah error. Oke guys, langkahnya sedikit lagi ya, sudah masuk ya guys ya. Oke, tampilan Windows 11-nya seperti ini guys, lebih cantik dan manis ya kelihatannya, apalagi dipasangkan ke laptop spek seperti ini dengan tampilan seperti
maaf omong, apa ya, Apple itu Matchbook. Nah, lumayan kan, tampilannya gagah. Oke, kita refresh dulu. Kita lihat di dalam disk PC-nya ya. Kita melakukan partisi tadi. Nah, di sini setelah namanya penginstalan, biasanya untuk lokal C-nya belum ada. Untuk mengatasinya seperti itu, kalian bisa nonton di link deskripsi bagaimana caranya. Nanti saya lampirkan di link deskripsi ya guys, untuk membuat partisi lokal D tanpa harus menginstal ulang kembali. Oke, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat dalam membantu penginstalan Windows 11. Terima kasih.